Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini Rabu 30 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dari Fana kepada Kekekalan. Dari fana menuju kekekalan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang pandai-pandai belajar membedakan dan tahu dengan jelas karakteristik perbedaan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari semenjak kecil kita diajarkan untuk memahami dan mengenal perbedaan. Dari mulai warna yang paling dasar, mana yang putih dan mana yang hitam. Dari angka-angka, mana angka 1, angka 2, angka 3, angka 9 dan juga angka 0. Bahkan setelah dewasa, kita bisa membedakan ada angka yang sangat mirip sekali, yaitu angka 6 dan angka 9. Suatu angka 6 kita lihat sebagai angka 6. Namun tatkala kita berdiri di bagian sisi yang lain dari angka 6, maka terlihat seperti angka 9. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita berangkat lebih dewasa lagi. Kita belajar membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah. Manakah yang berbahaya dan manakah yang tidak berbahaya. Sewaktu kita pergi ke apotek untuk melihat obat mana yang obat keras, obat mana yang kadarnya ringan, maka diberikan warna yang berbeda. Kalau obat keras warna tertentu, obat ringan warna tertentu, obat yang membutuhkan resep dokter juga dengan warna tertentu. Hidup ini adalah pandai-pandai membedakan. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita mana yang fana dan mana yang kekal. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu dilahirkan oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Pada ayat yang ke-25 dikatakan tetap firman Tuhan, tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sahabat seperjalanan, kita akan mendapatkan dua-duanya di dalam kehidupan sepanjang kehidupan kita. Tatkala kita terlahir sampai kita meninggal, kita sedang menghidupi kehidupan dunia yang fana. Kita membawa tubuh materi kita yang fana. Dan kita menghidupi perjalanan waktu hidup kita juga adalah yang fana. Dan kita menikmati berbagai macam sumber berkat yang ada dalam dunia, makanan, minuman, semua yang bentuk materi yang juga adalah fana. Dan itu digambarkan dalam firman Tuhan, yaitu rumput dan bunga rumput, itu adalah fana. Setiap tumbuh-tumbuhan tumbuh dan berkembang, mati, lisut, layu, lalu kemudian tumbuh kembali karena ada bebijian. Kita seringkali terkagum-kagum dengan pohon-pohon yang sangat besar. Ukuran diameternya luar biasa. Namun setelah di penghujung masa tua pohon tersebut, ada yang mencapai puluhan tahun. Saya kurang tahu sahabat seperjalanan adakah pohon yang sampai ratusan tahun. Namun padanya akan tumbang, akan lapuk, akan hancur. Dia tidak bisa kembali bertumbuh. Sekalipun pohon sebesar apapun juga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Alkitab mencatat kamu karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Surat Petrus yang pertama adalah dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britinia. Surat yang ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang dikenalnya dan dilayaninya. Dan Petrus memberikan sebuah arahan, ingat baik-baik. Kehidupan kita ada yang namanya fana dan ada namanya kehidupan yang kekal.
Itu yang firman Tuhan katakan. Bahwa kita dilahirkan dari benih yang fana, namun Tuhan mengubahnya. Karena di dalam benih yang fana ini ada roh yang tidak fana. Ada firman Allah yang tidak fana. Ada pimpinan Allah yang akan mengubah kehidupan yang fana ini. Dan kita satu hari kelak nanti akan menerima yang namanya kehidupan di dalam kekekalan. Kemampuan kita membedakan, memilih mana yang fana dan mana yang kekal, itu membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana. Tatkala kita mengumpulkan segala sesuatu untuk diri kita sendiri, baik makanan, baik pakaian, baik mungkin perhiasan, sepatu, kendaraan, kosmetik, apapun bentuknya, semuanya bentuk-bentuk fana. Kalau kita ke gereja, kita bertemu juga dengan semua bentuk fana yang ada dalam gereja. Gedung ibadah adalah fana. Persembahan yang kita berikan dalam bentuk uang atau lewat transfer juga adalah benda-benda yang fana. Namun semua yang fana ini, tatkala diisi oleh kebenaran firman Allah, maka hal-hal yang fana bisa memiliki nilai-nilai kekekalan. Firman Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di sorga, karena ngengat dan karat tidak merusakannya. Tapi harta dalam dunia ngengat dan karat bisa merusakannya, dan pencuri bisa mencurinya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hal-hal yang material, kita sangat membutuhkan. Itu hal dasar karena kita masih diikat oleh kebutuhan fisik. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh waktu berteduh, kita butuh obat. Kita butuh semuanya agar keberlangsungan hidup pribadi sahabat seperjalanan, keluarga sahabat seperjalanan, negara kita, dan juga dunia ini bisa berlangsung. Kita membutuhkan semua suplai kebutuhan untuk kehidupan yang fana ini. Namun firman Tuhan mengajarkan, ingatlah bahwa kehidupan yang fana ini satu hari akan berlalu, dan kita akan menuju kepada kekekalan. Kalau untuk yang fana saja, kita sudah memplanning hidup sebaik mungkin, diatur sedemikian rupa, maka sahabat seperjalanan, kita pun perlu memperjuangkan dan menjaga kehidupan kita, mempersiapkan kehidupan kita kepada kekekalan. Kalau dalam dunia fana ini kita rajin menabung untuk hal-hal yang fana, pernahkah sahabat seperjalanan berjuang untuk menabung kepada hal-hal yang bersifat kekekalan? Bagaimana caranya? Maka lakukanlah segala perkara yang berkenan kepada Allah dan bukan berkenan kepada diri sahabat seperjalanan. Memakai apapun, waktu kehidupan, memakai karunia, memakai kelebihan, memakai relasi yang kita buat, memakai berbagai macam fasilitas yang menjadi anugerah Tuhan yang kita miliki. Pernahkah kita bawa kepada Tuhan? Tuhan, aku menyerahkan yang fana ini supaya Tuhan mengubah menjadi bersifat kekekalan. Bagaimana cara merubahnya bersifat kekekalan? Di dalam hidup yang fana ini, maka isilah dengan semua kehidupan yang bernilai kekekalan. Kita memakainya semuanya untuk kemuliaan Allah. Berumah tanggalah dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Pakailah uangmu dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Pakailah kesehatanmu yang baik dan Tuhan dimuliakan. Pakailah seluruh waktu yang ada pada dirimu, tidak hanya untuk memperjuangkan ambisi-ambisi pribadi, tapi bagaimana kita boleh memberkati orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, dan kita sebagai alat di tangan Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita tingkatkan semangat, tidak hanya untuk memperjuangkan hal-hal yang fana, tapi kita berjuang dan penuh dengan semangat untuk memperjuangkan hal-hal yang bersifat kekekalan, sehingga hidup dan mati kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang fana, dan biarlah hidup kami yang fana ini bisa kami pakai demi kemuliaan dan kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.